Halo teman-teman ATL Indonesia, kita bahasan ini membahas mengenai soal-soal latihan TLM. Di channel ATL Indonesia, mari kita bersama-sama menyimak ulasan kali ini bagian 9, yaitu hitung sel leukosit 1. Nah, jadi part 1 ya. Ya, mungkin saya tanyakan lagi kepada teman-teman, semoga teman-teman di sana selalu sehat saja dan beraktivitas seperti biasa. Nah, hematologi dasar ini kita sudah sampai ke hitung leukosit. Jadi soal-soal ini spesial saya berikan untuk siswa-siswi SMK TLM dan mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM. Teknologi Laboratorium Medik. Semoga menjadi pencerahan bagi teman-teman untuk mendapatkan latihan soal-soal dalam rangka pendalaman materi hitung leukosit. Dan juga buat teman-teman yang UKOM atau SKB mungkin bisa juga menyimaknya untuk menambah pengetahuan. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Soal nomor 1. Larutan yang digunakan untuk mengencerkan darah dan menghitung sel leukosit adalah A. Hayem, B. Risaecker, C. Truk, D. Van Houwerden, E. Gower. Jadi jawabannya pastilah teman-teman sudah tahu. Larutan truk. Jadi larutan truk ini spesial digunakan untuk hitung leukosit. Dibandingkan yang empat tadi sisanya lain-lain untuk sel-sel yang lain. Ada yang sel trombosit, ada sel eritrosit. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Bilik hitung yang direkomendasikan untuk menghitung sel-sel leukosit dan sel-sel otak karena ukuran besar garis-garisnya. Nah, ini yang adalah A. Original Neubauer, yang B. Improved Neubauer, C. Burker, D. Thoma, E. Vogt Rosenthal. Jadi jawabannya Vogt Rosenthal. Jadi yang sangat direkomendasikan khusus untuk menghitung leukosit itu sebenarnya idealnya adalah Vogt Rosenthal karena ukurannya 4 kali 4 mm kubik dan sangat cocok untuk hitung sel otak. LCS, jadi sel leukosit di dalam LCS atau liquor, karena ini jauh lebih luas ketimbang yang lain. Oke, lanjut kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 3. Fungsi asam asetat pada larutan truk adalah A. Menghancurkan sel-sel tidak berinti, yang B. Menghancurkan sel trombosit, yang C. Menghancurkan sel eritrosit, yang D. Menghancurkan sel leukosit, yang E. Menghancurkan sel-sel memiliki inti. Jadi jawabannya di sini opsinya memang rada-rada sulit, tapi yang paling nyaman dipilih adalah yang tepat, menghancurkan sel-sel tidak berinti. Di dalam darah ada 2 sel yang tidak memiliki inti. Satu leukosit, eritrosit. Eritrosit akan dihancurkan oleh truk. Yang kedua trombosit. Jadi 2 sel ini dihancurkan oleh larutan truk. Nanti sel yang berinti tidak dihancurkan, yaitu leukosit dan sel eritrosit muda, normoblast. Jadi 2 sel ini yang tidak akan hancur. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, pada kasus ada banyaknya normoblast, itu nanti harus dikoreksi dengan hapusan darah, dihitung berapa jumlah sel normoblastnya, dan dikurangkan nanti terhadap jumlah leukosit yang didapat terhadap koreksi tadi. Ini koreksi bila ada sel eritrosit muda, misalnya metarubrisit. Ini normoblast yang paling banyak ditemukan dalam darah tepi. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Nilai normal jumlah leukosit dalam darah tepi adalah A 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, yang B 5.000 sampai dengan 11.000 sel per milimeter kubik darah, yang C
6.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, yang D 6.000 sampai dengan 11.000 sel per milimeter kubik darah, yang E 6.000 sampai 12.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi kalau nilai normal secara universal itu 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Tapi nanti apabila tiap laboratorium memiliki nilai yang berbeda, nilai normalnya berbeda, itu merupakan nilai rujukan atau nilai referensi, reference value. Karena itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan geografis dan suatu tempat di mana dia menggunakan nilai rujukan berdasarkan atas hasil penelitian, sehingga dia bisa menggeser nilainya untuk mendapatkan perbedaan kelompok sakit dan kelompok orang sehat. Jadi nilai rujukan itu membedakan nilai kelompok orang sakit dan kelompok orang sehat, dan biasanya 5% meleset, 2,5% di bawah, nilai batas bawah, 2,5% di nilai batasan atas. Biasanya seperti itu nilai rujukan. Nah, lanjut lagi, kita pindah ke nomor 5. Apabila jumlah leukosit di atas dari 11.000 sel darah per milimeter kubik, maka disebut A. leukopenia, yang B. leukositosis, yang C. reaksi leukemoid, D. leukemia, E. leukosituria. Nah, ini kebetulan saya mengambilnya 11.000 karena kalau 10.000 itu masih berhimpit secara nilai normal atau nilai rujukan, dia masih dikatakan normal atau belum sakit. Tapi kalau sudah 11.000 ke atas, itu adalah secara nilai rujukan itu sudah dikatakan naik atau meningkat. Yang A. leukositosis, B. A. leukopenia, B. leukositosis, C. reaksi leukemoid, D. leukemia, E. leukosituria. Nah, ini kira-kira yang mana teman-teman? Yang saya bacakan lagi supaya teman-teman bisa melihat. Jadi jawabannya yang benar adalah leukositosis. Leukositosis adalah keadaan jumlah leukosit di atas dari nilai normal atau nilai rujukan. Sementara leukopenia itu di bawah. Nah, seperti itu. Lawannya. Kita pindah lagi, lanjut ke soal nomor 6. Apabila jumlah leukosit di bawah dari 50.000 sel per milimeter kubik darah yang bukan karena keganasan, biasanya dengan neutrofilia berat, maka disebut A. leukopenia, yang B. leukositosis, C. reaksi leukemoid, D. leukemia, E. leukosituria. Nah, ini jawabannya adalah reaksi leukemia. Jadi ada leukositosis reaktif. Leukositosis reaktif ini tinggi sekali, di atas dari 20 ribuan, di atas 25 ribuan sampai 30 ribuan nanti. Tapi bila sudah di atas itu lagi, maka lebih lazim dikatakan reaksinya adalah reaksi leukemoid. Jadi leukemoid ini mirip seperti leukemia, tapi bukan, karena jumlah leukositnya tinggi sekali, misalnya 49.000. Nah, bila di atas 50.000, misalnya 60.000, 70.000 atau 100.000, itu sudah arahnya ke leukemia. Nah, itu biasanya kalau leukemia proses keganasan, infiltrasi sumsum tulang. Nah, lanjut, kita pindah ke soal nomor 7. Reagensia dan peralatan yang tidak diperlukan untuk hitung sel leukosit adalah A. larutan truk dan hemositometer, B. larutan truk dan mikroskop, C. kaca penutup dan counter sel, D. larutan Rice-Ecker dan kamar hitung sel, yang E. pipetoma dan vortex mixer. Nah, melihat soal ini, yang tidak diperlukan adalah larutan Rice-Ecker, karena larutan Rice-Ecker ini untuk hitung trombosit. Jadi dia menghancurkan leukosit. Jadi kita tidak memerlukan. Karena kita ngitung leukosit, berarti kita tidak boleh leukositnya hancur. Nah, jadi nomor 7 ini yang bukan adalah larutan Rice-Ecker. Kita pindah, lanjut lagi ke soal nomor 8. Ini soalnya cukup panjang teman-teman. Nah, ini.
Seorang analis kesehatan, ya sekarang ATLM, melakukan pemeriksaan hitung leukosit pada penderita diabetes mellitus, ya kan? Dengan komplikasi gangren, dengan data sebagai berikut. Darah dipipet sampai tanda 0,5, tepat, dan pengencer sampai tanda 11. Tinggi kaca penutup 10 kali. Kotak sedang leukosit yang dihitung hanya satu bidang besar berisi 16 kotak sedang, ditemukan 150 sel. Maka jumlah leukosit pasien tersebut adalah titik-titik. A 7.500 sel per milimeter kubik darah, yang B 15.000 sel per milimeter kubik darah, yang C 20.000 sel per milimeter kubik darah, yang D 25.000 sel per milimeter kubik darah, yang E 30.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi jawabannya E 30.000 sel per milimeter kubik darah. Cara perhitungannya seperti ini. Leukosit itu pipetnya ada bagian yang berskala 0,5 sampai dengan 1. Lalu di bagian yang bulatannya itu 10. Jadi kan 10 tambah 1 sama dengan 11 bagian. Nah, jadi yang karena kita mencampur darah itu di bagian 10-nya, berarti 10. 10 bagi 0,5 sama dengan 20. Ya kan, dikali 10, tinggi kaca menutup 200. 200 dikali dengan 150. Maka keluarnya adalah 30.000 karena ngitungnya cuma 1. 30.000 bagi 1 karena 1. Kalau seandainya menghitungnya 2, bagi 2 nanti. Jadi ini adalah jumlah yang dihitung cuma 16 kotak sedang saja. Jawabannya memang 30.000 sel per milimeter kubik darah. Lanjut kita teman-teman ke soal nomor 9. Ini sama juga soalnya dan lebih sulit sedikit. Pasien penderita leukemia di perawatan penyakit dalam dengan jumlah leukosit 500.000 sel per milimeter kubik darah. Tinggi sekali kan? Diberikan terapi sitostatika oleh dokter. Jadi tujuannya untuk menghancurkan sel-sel leukemia tadi. Esok harinya diperiksa kembali. Ya, mungkin tidak esok harinya, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian misalnya. Ini kemudian redaksi soalnya esok harinya, anggap esok harinya ya. Jumlah leukosit untuk melihat penurunannya. Jadi diberi obat penurunan. Nah, ini follow up. Tinggi, diberi obat, turun. Berapa turunnya? Analis kesehatan yang bertugas melakukan penghitungan menggunakan hematologi analyzer mengalami gangguan alat tersebut. Sehingga harus menggunakan manual. Alatnya rusak. Alatnya apa gitu nanti. Trouble lah. Nah, cara manual, dipipet 2000 mikroliter larutan drug, dibuang 10 mikroliter, diganti dengan 10 mikroliter darah. Tinggi kaca menutup 0,1 mm, dianggap 10 kali. Dalam 2 bidang besar leukosit, 2 kali 16, dia ngitung cuma 2 kotak sedang, 16 kali 2. Terdapat leukosit 200 sel. Berapa jumlah sel leukosit penderita tersebut? A 50.000 sel per milimeter kubik darah, yang B 250.000 sel per milimeter kubik darah, yang C 100 sel per milimeter kubik darah, yang D 200.000 sel per milimeter kubik darah, yang E 400.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi di sini sudah memang ribuan ya, tinggi, sangat tinggi. Dia melihat penurunannya. Nah, pertama kita tinggal melakukan penghitungan. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. 2000 dikurang 10, 1990. Kemudian ditambah dengan 10. Nah, kita lihat dulu jawabannya. Ya kan? Dapatnya berapa? Jadi 1990 tambah 10 bagi 10. Pengencerannya sama dengan 200 kali. 200 kali. Sorry. 200 kali dikali dengan tinggi panjang tutup 10 sama dengan 2000. Nah, 2000 dibagi 2. Karena 2 kotak yang kita hitung dikali 200.
Berapa kira-kira? Nah, itu 200.000, teman-teman. Ya, 200.000 sel per milimeter kubik darah. Dan jadi seperti ini. Apabila teman-teman tidak memiliki mikrovivit, diganti saja dengan pipet eritrosit untuk kasus ini. Terserah mau memipetnya sampai tanda 1, tambah tanda 0,5 atau tanda 0,1. Silakan. Yang penting faktor pengencerannya harus benar. Karena kalau salah faktor pengenceran, salah juga dalam penghitungan. Oke, itu saja teman-teman. 9 soal untuk hitung leukosit, beserta ada 2 kasus penghitungan yang lumayan sulit. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi teman-teman. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lem dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di soal-soal video selanjutnya. Bye.